Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Kepada yang terhormat Bapak Syahid STMeng selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kendali Mikro. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Saya Sewi Ayu Artikasari dengan NIM 432-24223 dan rekan saya. Nama saya Rafael Vlado dengan NIM 432-24218. Dan saya Dafa Arif Aizin dengan NIM akhir 432-24205. Berikut merupakan proyek dari kelompok kami, yaitu desain sistem pengendali kelembapan pada greenhouse berbasis microcontroller. Nah, jadi greenhouse itu merupakan teknologi pertanian yang berfungsi untuk melindungi cuaca tidak menentu dari luar. Nah, di dalam greenhouse sendiri, kita bisa mengatur suhu, mengatur kelembapan udara, mengatur kelembapan tanah, serta intensitas cahaya agar tumbuhan dapat tumbuh secara optimal. Namun, greenhouse ini masih bersifat dinamis, tergantung sekali dengan cuaca yang ada di luar. Nah, jadi kita perlu pengendali sistem secara otomatis supaya suhu dan kelembapan di dalam greenhouse ini dapat membantu pertumbuhan tanaman secara optimal. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem yang ada di proyek kami, yang dimana kita menggunakan ESP32 sebagai jantung atau otak pada proyek kami yang digunakan untuk mengirim dan membaca data-data pada komponen yang lainnya. Nah, selain ESP kita memiliki relay 5 volt yang dimana digunakan untuk memberi sumber pada ESP32. Lalu kita punya modul step down yang dimana berguna untuk men-step down-kan dari salah satu komponen yang lain namanya power supply 12 volt DC yang berguna untuk menurunkan tegangan 220 VAC menjadi 12 VDC. Nah, kemudian kita punya humidity dan temperatur sensor yakni DAT22 yang untuk membaca kelembapan dan suhu yang ada di dalam ruangan tersebut. Lalu kita memiliki soil moisture sensor yang digunakan untuk membaca kelembapan dan kebasahan tanah yang ada di dalam kubu ruangan tersebut. Nah, selanjutnya kita juga memiliki water pump 12 volt yang digunakan untuk memompa air dari sumber air menuju ke kubu ruangan tersebut. Lalu kita juga punya exhaust fan yang berguna untuk mengeluarkan udara atau kelembapan yang terlalu berlebih di dalam kubu ruangan tersebut. Kalau kita memiliki LCD 16x2 yang digunakan untuk membaca data secara lokal dan tidak memerlukan perangkat eksternal untuk membaca tersebut selain LCD yang kita gunakan. Lalu kita juga memiliki selang air yang disambungkan dari water pump 12 volt menuju ke dalam kubu ruangan dan disambungkan ke water spray nozzle untuk menyebarkan air. Lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem yang kami buat di sini. Nah, bagaimana cara kerja sistem ini? Sederhananya, sensor akan membaca kelembapan tanah dan ruangan terlebih dahulu. Untuk kelembapan tanah, jika tingkat kelembapan di bawah 50%, pompa akan otomatis nyala. Jika sudah di atas 50%, pompa akan mati. Nah, untuk kelembapan ruangan, jika di bawah 70%, pompa akan menyala dan kipas akan mati. Jika berada di angka ideal 70-75%, semuanya akan mati. Dan jika kelembapan ruangan sudah terlalu tinggi, yaitu di atas 75%, kipas atau exhaust fan akan nyala untuk membuang kelembapan berlebih. Semua status ini akan langsung tertulis di layar LCD sebagai tampilan lokal. Oke. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji sistem. Nah, berdasarkan hasil uji sistem yang telah kami lakukan, seperti yang bisa dilihat pada tabel pengujian, alat ini bekerja dengan akurat dan responsif sesuai dengan set point logika yang dirancang. Nah, untuk kesimpulannya itu, sistem ini terbukti mampu menjaga kestabilan iklim mikro di dalam greenhouse secara otomatis. Dampak positifnya, perawatan tanaman menjadi jauh lebih efisien dan petani tidak perlu lagi repot melakukan pemantauan manual secara terus-menerus.
Guna memastikan respon sistem, kami melakukan 2 kali uji sistem dengan interval tertentu. Yang pertama, dengan interval 10%, dimulai dari kelembapan tanah sekitar 30% dan kelembapan ruangan 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelembapan di dalam greenhouse relatif rendah, sehingga pompa dinyalakan guna meningkatkan kelembapan tanah dan ruangan, dan kipas dimatikan guna menjaga agar kelembapan tidak cepat berkurang. Hal yang sama juga terjadi pada nilai kelembapan tanah 40% dan kelembapan ruangan 60%. Untuk kondisi kelembapan tanah 50% dan kelembapan ruangan 70%, kedua aktuator dimatikan karena nilai rate pada range ini adalah nilai ideal untuk tumbuhan tubuh. Sedangkan untuk nilai kelembapan tanah sekitar 60% ke atas dan kelembapan ruangan 80% ke atas, hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa kondisi di dalam greenhouse terlalu lembab, sehingga pompa harus dimatikan agar nilai kelembapan tidak naik lebih tinggi dan kipas dinyalakan guna mengurangi nilai kelembapan dalam ruangan kembali ke titik yang ideal. Untuk tabel uji sistem yang kedua, dilakukan dengan interval pengukuran 5% guna memastikan keakuratan respon sistem. Respon sistem untuk kondisi nyala matinya pompa dan exhaust fan bisa dikatakan relatif stabil dalam menjaga set point kelembapan pada nilai 50% untuk kelembapan tanah dan 70 hingga 75% untuk kelembapan ruangan. Untuk yang selanjutnya, kita beralih ke hasil pengukuran secara real time. Ini adalah grafik hasil pengukuran kelembapan tanah, kelembapan ruangan, dan suhu di dalam greenhouse. Untuk grafik kelembapan ruangan terlihat fluktuatif namun relatif stabil pada range 73%. Hal yang sama juga terlihat pada grafik kelembapan tanah sekitar 53% dan suhu di sekitar 30 derajat Celcius. Sensor juga menunjukkan nilai keseluruhan dari hasil pengukuran. Pada pengukuran kelembapan ruangan didapatkan nilai rata-rata sekitar 72,45% dengan nilai maksimal 73,9% dan nilai minimal di 70,2%. Untuk nilai pengukuran kelembapan tanah didapatkan nilai rata-rata sekitar 54,99% dengan nilai kelembapan paling tinggi pada 57% dan paling rendah pada 52,5%. Untuk hasil pengukuran suhu, didapatkan nilai rata-rata sekitar 30,7 derajat Celcius dengan suhu tertinggi di 30,8 derajat Celcius dan terendah pada 30,5 derajat Celcius. Itulah merupakan video dokumentasi dari proyek kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.